Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali pada minggu pagi hari ini. Mari sama-sama kita semua yang rindu diberkati Tuhan dan rindu merasakan Tuhan dan bertemu Tuhan pada pagi hari ini, kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaanmu yang sempurna di dalam hidup kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas bisnis kami, dan pendidikan anak-anak kami. Terima kasih atas setiap karunia, makan, minum, pakai yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur atasmu ya Bapa, bahwasannya Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Setia pada janji-janji Tuhan yang senantiasa memberkati kami dan melindungi kami, menyertai kami sepanjang hidup kami. Inilah hati kami Tuhan Yesus, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Haleluya, sama-sama bersama saya katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami rindu memberikan hidup kami, penyembahan kami bagi Yesus. Mari Bapak Ibu sama-sama bersama dengan saya kita naikkan pujian ini. Tidak ada satu pun yang dapat menutup pintu bagi setiap pintu-pintu yang Tuhan buka bagi kita. Mari dengan iman kita mengatakan dan kita percaya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuat hidup ku taruh di kaki
Tuhan, kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Dengar doa kami, penyembahan kami bagi Yesus. Thank you, Jesus. Sama-sama kita katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal cara-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sama-sama katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal cara-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal cara-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan, amin. Ya Aba ya Bapa, kami sudah menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ini boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi duka yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar itu boleh menguatkan kami. Setiap firman yang kami dengar itu membuat kami semakin hari kami semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami akan mendengar, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Hari ini kembali kita bertemu lagi melalui ibadah online. Kita sudah memasuki kurang lebih hampir 2 bulan. Kita tidak beribadah, kita tidak bertemu, kita ibadah bersama-sama. Tapi kita percaya, dimanapun kita beribadah, kita tetap bersama dengan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang membangun manusia roh yang perkasa. Di saat-saat seperti ini, kita siap untuk membangun roh kita yang perkasa di hadapan Tuhan. Di saat-saat seperti ini, itulah kekuatan kita. Kita tidak bisa mengharapkan manusia, kita hanya mengharapkan Tuhan sebagai Tuhan
Juru Selamat, penolong kita satu-satunya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 dan 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Silakan Pak Diki bantu saya untuk membacanya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh bertanya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Itulah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh sebab itu, kita perlu membangun manusia rohani kita agar kehidupan kita semakin berkenan kepada Bapa kita yang di surga. Ada 3 hal yang diungkapkan oleh Paulus agar kita dapat membangun manusia rohani kita, yaitu yang pertama ditempa dengan penderitaan. 2 Korintus 4 ayat 17 tadi berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang pertama, ditempa dengan penderitaan. Penderitaan dapat menemukan kehidupan seseorang, meremukkan seseorang, atau sebaliknya akan membangun kekuatan dalam hidupnya. Sekali lagi saya katakan, penderitaan dapat meremukkan kehidupan seseorang, atau sebaliknya akan membangun kekuatan dalam hidupnya. Penderitaan yang kita alami, bagaimana respon kita? Penderitaan bisa meremukkan seseorang, menghancurkan seseorang, tapi melalui penderitaan juga dapat membangun kekuatan seseorang. Itu adalah respon kita. Bagaimana kita menghadapi di saat-saat kita menghadapi penderitaan ini? Bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita? Kita mau tetap kuat atau kita hancur oleh penderitaan? Itu ada di tangan kita. Pilihan itu ada di tangan kita. Seorang akan remuk ketika dia mudah menyerah dan tidak mau berjuang melawan tekanan tersebut. Seorang akan remuk ketika dia mudah menyerah. Seorang yang mudah menyerah di saat menghadapi persoalan dan masalah, itu yang akan meremukkan, menghancurkan kehidupan seseorang. Karena itu, di saat kita menghadapi persoalan, di saat kita menghadapi masalah, kita jangan mudah menyerah. Kita harus kuat. Kalau kita kuat menghadapi masalah, itu akan menguatkan kita. Seorang akan remuk ketika dia mudah menyerah dan tidak mau berjuang melawan tekanan tersebut.
Oleh karena itu, di saat kita menghadapi persoalan masalah, jangan kita mudah menyerah. Kita harus tetap kuat. Penderitaan akan membangun kekuatan ketika kita tidak mudah menyerah dan bahkan berjuang untuk membela masalahnya di hadapan Tuhan. Penderitaan akan membangun kekuatan kita ketika kita tidak mudah menyerah. Sekali lagi saya katakan, penderitaan akan membangun kekuatan kita ketika kita tidak mudah menyerah. Kita tidak mudah menyerah di saat kita menghadapi persoalan dan masalah, di saat kita menghadapi penderitaan. Ingat, kisah seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun, bagaimana dia menderita selama 12 tahun. Itu bila nanti ibu-ibu boleh baca, saudara-saudara bisa baca, bapak-bapak bisa baca di Matius 9 ayat 20, kisah seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Menderita 12 tahun. Mungkin saat ini bila ada orang yang pendarahan 1 tahun aja sudah menderita. Tapi wanita ini 12 tahun dia menghadapi penderitaan karena pendarahan. Dia tidak mudah menyerah. Karena dia tidak mudah menyerah. Dia datang kepada Tuhan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kuat menghadapi persoalan masalah. Kita harus kuat menghadapi penderitaan yang kita alami saat-saat seperti ini. Di saat-saat seperti ini, kita tidak bisa kemana-mana. Yang biasa jalan-jalan, wih menderita banget, nggak bisa kemana-mana. Yang buka ke mall, wih menderita banget, nggak bisa ke mall. Kaki udah pegel mau jalan. Ya, kita suka ngeliat tuh di WA, di TikTok, ibu-ibu dandan rapi, cuma mau nyuci mobil. Ibu-ibu udah rapi, udah bawa tas, cuma mau masak. Ya, itu cuma TikTok lelucon. Tapi itu menandakan manusia saat ini menderita. Yang biasanya hobi makan, keliling nyari makanan, nggak bisa, menderita. Tapi kita percaya, di saat penderitaan itu ada dalam hidup kita, kita tidak mudah menyerah. Kita harus tetap kuat menghadapi persoalan masalah. Ya, kita ingat yang tadi saya bicara tentang wanita yang pendarahan 12 tahun. Satu lagi, ingat kisah seorang janda yang meminta pembelaan kepada hakim. Dia datang berkali-kali kepada hakim. Itu ada di Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Bisa dibaca. Ya, tentang seorang janda yang meminta pembelaan kepada hakim. Dia datang. Dia tidak mudah menyerah. Kita belajar dari 2 perumpamaan ini. Jangan kita mudah menyerah di saat kita menghadapi penderitaan. Yang pertama tadi, kita ditempa dengan penderitaan. Kita harus kuat di saat kita ditempa dengan penderitaan. Yang kedua, kita diingatkan tentang kesementaraan. 2 Korintus 5 ayat 1 tadi berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal dan yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yang kedua, diingatkan tentang kesementaraan. Dalam dunia tidak ada yang kekal, hanya dalam Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan, manusia dikatakan usianya 70 atau 80 tahun. Itu nggak kekal, cuman sementara. Berapa umur kita saat ini? Saya sudah 59. Ya, kalau dibilang 70, 80, umur saya tinggal berapa? 11 tahun, 21 tahun lagi. Kita harus diingatkan tentang kesementaraan. Kita hidup di dunia ini sementara. Karena itu penderitaan pun tidak kekal. Penderitaan pun hanya sementara. Karena itu penderitaan tidak kekal. Berjalan dalam tuntunan Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetap jalan dalam Tuhan, kita akan dibawa keluar dari lembah kekelaman. Ya. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Di saat kita harus diingatkan bahwa hidup kita hanya sementara. Kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita selalu berjalan dalam firman Tuhan. Kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita harus hidup sama Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu hidup di dunia ini hanya sementara. Enggak selamanya. Kekekalan
nanti di surga. Kita hidup selama-lamanya. Selama-lamanya kita hidup. Bukan hanya tahunan, bukan hanya ratusan tahun, tapi kita kekal. Ya, penderitaan tidak ada lagi. Jadi di saat di dunia kita menghadap penderitaan, ingat, itu hanya sementara. Itu tidak kekal. Ingat itu terus. Terus di saat kita menghadapi penderitaan, kita selalu ingat dengan Tuhan. Kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Yang ketiga, ya, bagaimana membangun manusia roh yang perkasa? Yang ketiga adalah dijanjikan masa depan oleh Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 5 tadi berkata, tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ya. Yang ketiga adalah dijanjikan masa depan oleh Tuhan. Kita percaya, kita tahu, setiap janji Tuhan adalah iya dan amin. Semua pasti akan digenapi oleh Tuhan. Karena Tuhan berjanji bahwa Ibrani 13 ayat 5b berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ingat, firman Tuhan yang dijanjikan oleh kita semua adalah, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kita diingatkan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan ada selalu bersama dengan kita. Tuhan yang akan menguatkan kita. Tuhan yang akan memberi penghiburan buat kita. Dan Tuhan yang akan menolong kita. Tuhanlah sumber penolong kita. Tuhanlah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Yang selalu kita ingatkan, pegang janji Tuhan. Jangan ragukan janji Tuhan. Pegang terus janji Tuhan. Pegang terus janji Tuhan. Jangan ragukan janji Tuhan buat kita. Mungkin saat-saat ini kita berdoa, kita belum dapat jawaban doa kita. Saya sebagai wakil gembala, Pak Hengki sebagai gembala, selalu berdoa buat setiap jemaat-jemaat PB Joyful. Selalu sehat, selalu diberkati, selalu berhasil dalam setiap pekerjaan dan usaha. Saat-saat ini kita berdoa buat setiap jemaat-jemaat PB Joyful, tidak ada yang terkena sakit, penyakit. Mungkin tidak ada yang terkena, kita berdoa tidak ada yang terkena virus corona. Kita sebagai pemimpin dapat berdoa, tapi sebagai jemaat-jemaat pun harus tetap kuat, tetap menjaga iman, tetap menjaga imun tubuh. Mungkin di saat kita berdoa, saya berdoa, Pak Hengki berdoa, tapi ada yang terkena virus corona. Bukan karena doa kita nggak manjur, tapi mungkin kadang-kadang kita yang tidak menjaga kesehatan kita. Kita tidak menjaga imun tubuh kita. Kita selebor. Kita sudah dibilang oleh pemerintah, tinggal di rumah saja. Tapi kita masih jalan. Kita masih ke pasar setiap hari. Kita masih ngomong, kumpul-kumpul, kita ngobrol. Bukan salah Tuhan, salah kitanya sendiri. Kita sudah diingatkan, diam di rumah saja. Kalau kita sudah diingatkan diam di rumah saja, saya percaya virus corona tidak akan ada dalam kehidupan keluarga kita. Kita putuskan virus corona itu melalui kita apa? Diam di rumah saja. Makin dulu. Di saat-saat seperti ini, ya, virus corona ada di mana-mana. Kita bisa putuskan virus corona itu tidak menjalar kemana-mana. Dengan apa? Diam di rumah saja. Diam di rumah saja. Di perjanjian lama pernah ada. Di saat anak sulung orang Israel mati. Anak sulung ini orang-orang Mesir banyak yang meninggal, tapi orang-orang Israel tidak ada. Karena apa? Tuhan perintahkan diam di rumah saja dengan mengoleskan darah di abang pintu. Itu sudah ada.
Tuhan bisa pakai pemerintah saat ini agar kita tidak terkena virus corona dengan apa? Diam di rumah saja. Ya. Kita percaya Tuhan menjanjikan masa depan kita. Pegang janji Tuhan. Jangan ragukan janji Tuhan. Jangan lemah agar kita menerima janji Tuhan jika kita tidak jadi lemah. Kalau kita kuat, kita tetap akan menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Firman kita pada pagi hari ini membangun manusia roh. Ada 3 hal yang harus kita mau belajar. Yang pertama, membangun manusia yang kuat adalah ditempa dengan penderitaan. Di saat kita ditempa dengan penderitaan harus kuat. Diingatkan tentang kesementaran, bahwa di dunia ini kita hidup hanya sementara. Yang ketiga, dijanjikan oleh Tuhan masa depan yang cerah oleh Tuhan. Dengan apa? Kita selalu diingatkan bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Firman yang singkat pagi hari ini boleh menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Firman yang singkat Tuhan, kami dikuatkan, kami diingatkan di saat kami membangun manusia roh kami. Kami harus kuat di saat kami menghadapi penderitaan. Kami diingatkan tentang bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Yang ketiga, dijanjikan masa depan oleh Tuhan. Ingat, janji Tuhan tetap ada buat kita. Jangan lemah, kita harus kuat. Kita harus diingatkan bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Terima kasih Bapak buat firman-Mu ini, biar menjadi remah, menjadi kekuatan buat setiap jemaat-jemaat di GBJ itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Kamar Rozali atas taburan firman telah diberikan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat Joyful sekalian yang telah memberikan baik itu persembahan maupun perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Lalu bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui rekening gereja lewat transfer yang ada di layar kaca ini. Untuk renungan dan doa malam tetap dilakukan selama seminggu 2 kali, setiap hari Selasa dan hari Jumat dimulai jam 8 malam. Lalu untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 21 Mei akan diadakan pada jam 8 pagi. Kiranya jemaat Joyful semua bisa mengikuti ibadah online, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini. Lalu untuk yang berulang tahun di minggu ini, yaitu adik Fani Kurniawan tanggal 4 Mei, adik Devin tanggal 5 Mei, saudara Rio Sofat tanggal 11 Mei, lalu saudara Jeremy tanggal 12 Mei. Nantikan pengumuman-pengumuman selanjutnya di minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa bagi bangsa dan negara, kita berdoa bagi keluarga, dan kita juga berdoa bagi bangsa-bangsa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Allah yang maha tinggi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Meskipun kami melalui online, tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak berkurang asal kami tetap percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar setiap kebenaran firman-Mu boleh termeterai atas hidup kami. Bahkan Tuhan, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Boleh menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan di dalam kami melangkah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Kaca yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati baik di dalam usaha, pekerjaan, di dalam keluarga, amat terlebih di dalam pelayanan beliau. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu senantiasa Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi tim pengembalaan yang ada di tempat kami, bagi gereja kami. Biarlah Tuhan Engkau terus Tuhan mempersatukan hati kami dengan kuat, dengan tali kasih-Nya Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kami boleh tetap Tuhan bersekutu, berdoa di dalam keluarga kami masing-masing,
agar kami tetap berharap kepada Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau tetap memelihara dengan sempurna setiap keluarga demi keluarga dari GBI Joyful. Engkau Tuhan tetap memberkati setiap keluarga demi keluarga dari GBI Joyful. Dan biarlah Engkau tetap mengajarkan kepada setiap keluarga demi keluarga untuk tetap mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga bagi bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan Kau juga memberkati para pemimpin kami dengan roh hikmat marifat yang daripada Tuhan, sehingga setiap keputusan yang para pemimpin ambil Tuhan itu boleh memberkati setiap bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau memberkati bangsa ini, Kau tetap melindungi bangsa ini di tengah wabah yang luar biasa. Tetap Tuhan Kau memberi kekuatan kepada bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa juga menyerahkan bangsa-bangsa yang ada ke dalam tangan Tuhan. Biar juga Tuhan Kau menolong bangsa-bangsa ini Tuhan. Apapun yang menjadi kehendak-Mu, biarlah ajar setiap semua kami untuk tetap bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan. Biarlah Tuhan Kau tetap menghiburkan setiap keluarga-keluarga. Dan juga kami berdoa juga Tuhan untuk setiap orang yang terinfeksi virus ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan kesembuhan, Kau tetap memberikan semangat kepada setiap yang terinfeksi ya Bapa. Kami percaya ketika kami tetap menaruhkan pengharapan kami di dalam tangan-Mu, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau akan tetap Tuhan tidak mengecewakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa pilihan-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Kau juga tetap melindungi mereka, Engkau tetap menjagai mereka, dan biarlah Tuhan pengharapan mereka tetap tertuju kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika kami tetap menaruhkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, maka segala sakit penyakit akan Tuhan lalukan. Maka segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala sesuatu yang membuat kami tidak sejahtera, Tuhan akan lalukan dari tengah-tengah kami. Dan biarlah Tuhan pengharapan kami hanya kepada Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan arahkan hati kita kepada Bapa kita yang di surga. Ya Aba yang Bapa, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, tanda kami berserah sepenuhnya di hadapan-Mu. Di saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan, biar kiranya Engkau turun tangan, memberkati kami, mengurapi kami, melindungi kami, menjaga kami, sehingga kami semua ada dalam kuasa perlindungan-Mu. Dan darah Yesus tetap melindungi kami, memagari kami, sehingga kami semua ada dalam kuasa perlindungan-Mu. Diberkatilah setiap jemaat-jemaat GBI Joyful, diberkatilah setiap orang-orang yang mendengarkan firman ini. Berkat dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.